Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Octavia Putri, NIM 191030340092, akan mempresentasikan tentang tindak pidana pelanggaran HAM berat. Yang pertama, pengertian tindak pidana HAM. Tindak pidana HAM adalah tindak pidana yang menyangkut pelanggaran terhadap hak asasi manusia, kategori berat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang selanjutnya, urgensi perlindungan HAM. Hak asasi manusia didefinisikan oleh Siderover sebagai hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang. Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak memandang gender, status sosial. Pun dalam pasal 1 Undang-Undang HAM, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, pelanggaran HAM berat sering terjadi di Indonesia, seperti peristiwa Timur Timur, penembakan misterius, dan pelanggaran-pelanggaran HAM sebelum reformasi yang melibatkan peran komando militer ataupun polisi. Hal ini tidak bisa dibiarkan, dan harus ada undang-undang yang mengatur mengenai hal ini. Sedangkan definisi pelanggaran HAM berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dia dijelaskan dalam pasal 8 dan juga pasal 9. Pasal 8 menyatakan kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya. Yang selanjutnya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Sedangkan di pasal 9, kejahatan kemanusiaan atau crimes against humanity adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu, penghilangan orang secara paksa, dan juga kejahatan apartheid. Yang paling pokok dalam presentasi ini adalah penyimpangan formil dan juga penyimpangan material. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terhadap yang pertama ya, penyimpangan formil terhadap KUHP. Yang ke-1 atau yang pertama, petugas yang berwenang melakukan penyelidikan. Dalam KUHP dijelaskan sesuai dengan pasal 4 KUHP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sesuai pasal 18 ayat 1 dan 2, yaitu penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Yang kedua, pada tahap penyidikan, dalam KUHP dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1, penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sesuai dengan pasal 21 ayat 1, penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilaksanakan atau dilakukan oleh Jaksa Agung. Yang ketiga, perlindungan korban dan saksi. Dalam KUHP belum diatur secara eksplisit, bahkan perlindungan saksi tidak diperhatikan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 34, setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Yang keempat, jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan.
Dalam KUHP dijelaskan pada pasal 24 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 hanya berlaku paling lama 20 hari. Ayat kedua, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari. Perbedaan ini tercantum pada pasal 13 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menyatakan penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 hari. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Ayat ketiga menyatakan dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal ayat 2 habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya. Yang selanjutnya mengenai penyimpangan material Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terhadap KUHP. Asas retroaktif. Nah, di KUHP itu tidak berlaku asas retroaktif. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, asas ini berlaku yakni pada pasal 43 ayat 1 yang menyatakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundang-undangkannya undang-undang ini diperiksa dan diadili oleh pengadilan HAM ad hoc. Selanjutnya, definisi setiap orang. Dalam KUHP pasal 3, aturan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia. Sedangkan di pasal 1 butir keempat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dijelaskan lebih spesifik lagi yang berbunyi setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual. Selanjutnya, mengenai tenggat waktu atau daluarsa. Dalam KUHP pasal 78 ayat 1 dijelaskan kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa. Disebabkan 1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah 1 tahun. 2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun sesudah 6 tahun. Yang ketiga, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sesudah 12 tahun. Yang keempat, mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sesudah 18 tahun. Sedangkan pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tidak mengenal daluarsa, seperti yang tercermin yang bunyinya untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluarsa. Dan yang terakhir mengenai pertanggungjawaban komando atau atasan. Dalam KUHP belum ada ketentuan yang mengatur, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pasal 42 yang isinya kurang lebih seperti ini, adanya pertanggungjawaban komando baik secara terhadap komando dan militer maupun atasan, baik atasan polisi maupun atasan sipil, bila terjadi tindak pidana yang berada dalam yurisdiksi pengadilan HAM. Kesimpulannya, tindak pidana pelanggaran HAM berat merupakan kategori pidana khusus, di mana pengaturan formil dan materialnya berbeda dengan ketentuan KUHP dan KUHAP. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 memuat penyimpangan-penyimpangan seperti berlakunya asas retroaktif, pertanggungjawaban komando, petugas penyidik, jangka waktu penahanan, perlindungan saksi dan korban, dan lain-lain. Hal ini menjadikan hukum pidana khusus seolah menjawab permasalahan yang mungkin belum dibahas secara detail dan terperinci dalam KUHP dan KUHAP. Pidana khusus hanya mengatur hal-hal yang mungkin berbeda atau belum diatur. Oleh karena itu, sesuai dengan asas lex specialis derogat lex generalis, sangat ditekankan dalam penentuan hukum mana yang dipakai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.